Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Insan Fatul Aziz dari EL4707 dengan NIM 101022330251. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam. Oke, sumber hukum Islam merupakan landasan umat Islam dalam menentukan norma-norma moral dan etika, tata cara ibadah, serta hukum Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari sehingga kita terhindar dari kesesatan. Untuk tujuan presentasi kali ini adalah menjadikan kita memahami peranan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dalam Islam terdapat tiga sumber hukum utama, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan sumber hukum utama umat Islam karena Al-Quran sendiri juga merupakan kitab suci agama Islam yang berisi pokok ajaran Islam yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk peranan dan fungsi Al-Quran sendiri adalah yang pertama Al-Huda. Al-Huda menjadi petunjuk bagi umat Islam, Al-Furqan menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, serta selanjutnya adalah Al-Quran sebagai tuntutan dan hukum untuk menjalani kehidupan, dan yang pasti Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sebelumnya Al-Quran sendiri memiliki banyak nama seperti Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, dan lain sebagainya. Untuk sejarah Al-Quran sendiri, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam penyampaiannya terdapat dua periode, yakni di periode Mekah dan periode Madinah. Kurang lebih untuk di Mekah itu selama 13 tahun dengan 86 surah serta 6.236 ayat, dan periode Madinah sebanyak 28 surah dengan jumlah ayat 2.227. Untuk totalnya sendiri, Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Untuk sejarah pembukuan Al-Quran sendiri, yakni setelah wafatnya Nabi Muhammad pada khilafah Abu Bakar, itu banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang meninggal karena peperangan, sehingga Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan bagian dari Al-Quran dan dilanjutkan pada masa Khalifah Umar. Umar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua materi, baik itu hafalan dari lembaran daun dan sebagainya, hingga pada abad ke-7 terdapat ulama, yakni Abu Aswad Ad-Dauli, yang membuat standarisasi membaca Al-Quran dan membantu memperjelas pelafalan dan arti-arti ayat Al-Quran dan memudahkan pemahaman bagi membacanya. Selanjutnya adalah hadis. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan yang telah diriwayatkan oleh perawi yang sahih. Untuk kedudukan hadis sendiri dalam hukum Islam, yakni sebagai yang pertama adalah bayat at-takrir. Dalam hadis ini berfungsi untuk menetapkan, memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bayat at-tafsir, yakni memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah bayan at-tashri', yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah bayan an-nas, yaitu yang menghapuskan sesuatu ketentuan yang telah ada karena ada dalil yang berikut yang lebih bagus. Untuk tingkatan dalam hadis sendiri, yang pertama adalah sahih. Sahih itu memiliki sanad yang kuat, rantai perawinya jelas, dan ini adalah hadis yang sangat bisa dipercaya. Yang kedua adalah hasan. Untuk hasan sendiri sanadnya baik, itu tetap diterima, namun biasanya perawinya itu kurang terkenal. Yang selanjutnya adalah hadis doif. Doif itu biasanya sanadnya itu lemah dan ingatan sama kejujuran perawinya itu bisa jadi buruk itu. Terus yang terakhir adalah hadis yang perlu kita hindari, yakni hadis maudhu. Ini merupakan hadis palsu yang pasti kita harus menghindari hadis-hadis ini. Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad merupakan upaya para ulama untuk mengeluarkan atau pendapat hukum berupa fatwa berdasarkan analisis dan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam. Untuk bentuk-bentuk ijtihad sendiri ada ijtihad al-rai, ijtihad maslahah, dan ijtihad al-uruf untuk berbasis adat istiadat, dan maslahah tadi kepentingan umum dan berbasis analogi perseorangan untuk al-rai. Selanjutnya ada metodologi ijtihad. Metodologinya pertama yakni dengan kias atau analogi, menganalogikan sesuatu. Yang kedua adalah istihsan, yaitu preferensi. Yang ketiga adalah ijma atau konsensus umat muslim. Selanjutnya adalah muslahah atau mursalah atau untuk kemaslahatan umum. Yang selanjutnya adalah istislah untuk metodologi istihad ini dengan kepentingan publik. Dan yang terakhir adalah istidlal, yaitu melalui dengan penalaran.
Untuk syarat-syarat mujtahid sendiri, yang pasti adalah hafal dan paham Al-Quran. Yang kedua, hafal dalam hadis. Yang ketiga adalah mengetahui tentang Al-Quran dan pengetahuan tentang nasikh mansukh. Yang keempat adalah mengetahui dalil syar'i. Yang kelima adalah mengetahui bahasa Arab dan usul fiqh. Kenapa harus mengetahui bahasa Arab? Karena Al-Quran dan hadis sendiri itu kebanyakan memang menggunakan bahasa Arab. Yang keenam adalah memiliki kemampuan untuk beristinbat. Yang ketujuh adalah mengetahui tentang kias, dan yang kedelapan adalah mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati dan masih diperselisihkan. Oke, dengan demikian sumber hukum Islam mencakup Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber-sumber ini memberikan dasar bagi hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami dan menggali prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat mengaplikasikan hukum Islam dengan relevan sesuai perkembangan zaman, memungkinkan pengembangan hukum yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.